Seperti yang diketahui, tadinya Marquez dan Rossi berteman sangat baik. Namun, dalam jumpa pers MotoGP Malaysia 2015, Rossi mendadak menuduh Marquez sengaja bermain-main dengannya dalam balapan di Australia demi membantu Lorenzo merebut gelar dunia. Tuduhan ini pun membuat Marquez naik pitam. Dan sejak itu pula, Marquez jadi musuh Rossi dan para penggemarnya. Momen ini masih sering dibicarakan sampai sekarang karena dinilai menghadirkan perubahan besar di MotoGP. Takkan pernah diketahui apakah hal itu mengubah MotoGP jadi lebih buruk atau justru lebih menarik. Pada akhirnya, kontroversi selalu menciptakan perhatian. Tapi fans balap motor sejati adalah fans yang paling setia. Mereka tak peduli warna seragam rider untuk lihat mana yang salah dan yang benar. Sampai saat ini, Marquez pun masih mendapatkan teriakan mencemooh dari fans Rossi saat naik podium, terutama di sirkuit-sirkuit Italia seperti Mugello dan Misano. Ketika ada kontroversi dalam olahraga ini, hal itu selalu lebih sering dibicarakan dan orang jadi tertarik untuk cari tahu apa yang sedang terjadi. Teriakan-teriakan orang ketika saya di podium atau tepuk tangan saat saya terjatuh memang terjadi. Ada satu orang yang bisa menghentikannya, tetapi dia tak mau. Marquez pun mengaku tak tertarik berbaikan dengan Rossi di masa depan, dan ia sudah berusaha melupakan apa yang terjadi pada 2015. Ia bahkan terang-terangan mengaku tak lagi menyukai Rossi dan tak peduli apa yang dilakukan oleh rider Italia tersebut. Saya sendiri memutuskan untuk membalik lembaran baru dan ia memutuskan untuk membalik lembarannya sendiri. Saya tak pernah melakukan kontak dengannya dan tak ada progres dalam hubungan kami sejak ia pensiun. Saya juga tidak mau. Tahun demi tahun berlalu, saya makin tidak menyukainya dan saya tak peduli. MotoGP melewati pergantian generasi beberapa tahun ini. Yang pertama pergi adalah Dani Pedrosa, diikuti Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dan pada 2022, Andrea Dovizioso. Pembalap yang lebih muda mengambil alih dari para kampiun hebat, di mana Fabio Quartararo, Bagnaia, Joan Mir atau Enea Bastianini menjadi protagonis. Dari generasi superstar, tinggal Marc Marquez yang tersisa dan itu pun banyak absen karena cedera. Paralel dengan perubahan generasi, ketertarikan terhadap MotoGP turun drastis. Sesuatu yang tidak hanya terlihat di antara pemirsa, tapi juga tribun sirkuit. Lorenzo jelas tentang opininya. MotoGP sangat kompetitif. Kecuali Honda, semua motor sudah memenangi balapan. Ada banyak pembalap yang bertarung di depan, tapi tidak ada pemimpin yang jelas menang dengan dominasi. Bagi Lorenzo, kompetisi itu kehilangan pemimpin. Hingga sekarang, nama best seperti Casey Stoner, Pedrosa, Rossi, Marquez atau Lorenzo sendiri masih menarik bagi publik. Itu adalah faktor yang memberi arti bagi kompetisi ini. Juga ada penurunan fan di belakang para pembalap. Mereka belum terbiasa dengan pembalap itu. Aerodinamika juga memainkan peran penting karena itu mengurangi jumlah overtaking. Karakter kejuaraan berkurang. Para pembalap sekarang tidak punya karakter seperti yang kami miliki di masa lalu. Tapi siapa yang ada di grid sekarang mengesankan Lorenzo? Saya kira Bagnaia, Martin dan Quartararo memiliki sesuatu dari saya. Itu kenapa saya akan mengatakan perpaduan dari tiga pembalap ini. Bagnaia berkendara sangat elegan, dengan presisi tinggi. Jalurnya sangat berputar. Enea Bastianini bertekad memberikan kado manis dalam seri penutup musim ini di MotoGP Valencia. Itu merupakan lomba terakhirnya bersama Gresini Racing sebelum pindah ke pabrikan Ducati. Ini akan jadi balapan terakhir saya bersama tim Gresini. Saya akan mencoba merayakan dengan cara terbaik, ujarnya. Saya yakin itu akan jadi balapan sulit, dengan banyak pembalap kompetitif. Kami sedang dalam peralahan dan kami sekarang tahu potensi kami, jadi kami akan mencoba melakukan yang terbaik dan menuntaskan musim ini di 3 teratas klasemen. Bastianini mungkin memerlukan keajaiban karena tidak pernah sampai ke podium kala berlaga di Valencia. Peringkat keempat adalah capaian terbaik ketika ia masih tampil di Moto3 2016.
Sementara musim lalu, ia melintasi garis finish di urutan ke-8. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.